Suatu hari saya pernah bermimpi. Saya ada di suatu tempat, suatu tempat eh, sebelah kiri jalan raya. Lalu saya itu berjalan menyeberang jalan raya tersebut ke arah kanan. Nah, kalau naik sepeda motor itu kan jalur kiri. Nah, begitu parkir, saya jalan ke menyeberang. Nah, setelah menyeberang, saya melihat itu ada sebuah makom. Dan di belakang makom itu saya melihat 3 gunung. Intinya mimpi tersebut, saya mimpi melihat makom dan 3 gunung. Nah, setelah saya bermimpi itu, keesokan harinya, setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari itu saya lupa tentang mimpi saya. Dan kebetulan saya itu hampir tiap minggu, 1 minggu sekali gitu ya, 1 minggu sekali itu saya perjalanan dari Pasuruan ke Sukorejo. Dari Pasuruan ke Sukorejo itu hampir tiap 1 minggu sekali. Nah, setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 minggu, sampai beberapa minggu, terus sampai nyampe ke 1 bulan, 2 bulan, saya baru ingat bahwa saya pernah bermimpi melihat makom dan melihat 3 gunung. Nah, karena sering lewatnya perjalanan Pasuruan Sukorejo, ketika berada saya memakai jalur Pasuruan, Wonorejo, Kejayan, Pasuruan, Warungdawa, Kejayan, Wonorejo ke arah Sengon. Nah, setelah nyampe di pertigaan itu, saya belok kanan ke arah perjalanan menuju Sengon. Sekira sampai di jalan daerah Sengon itu, kok kayak seperti ada di dalam mimpi saya. Nah, perkiraan seperti ada di mimpi saya itu berhenti dan saya coba bertanya kepada ibu-ibu atau warga sekitar daerah situ. Saya itu bertanya, "Bu, apakah di sini ada makam yang dekat dengan jalan raya? Makam yang dekat dengan jalan raya seperti apa yang telah saya gambarkan di dalam mimpi tadi?" Saya bertanya. Kata ibu-ibu tadi, "Kalau di sini nggak ada, Nak. Anak ini mencari makomnya siapa," bilang gitu, Ibu. "Oh, saya dan namanya siapa? Makomnya itu namanya siapa?"
dan di mana letaknya. Terus saya bilang begini, itu Bu, saya tuh dapat dari mimpi bahwa saya itu berjalan menyeberang, setelah menyeberang di situ ada makom, dan di belakang makom itu nampak ada 3 gunung. Kata ibu tadi kalau di kampung sini, daerah sini nggak ada nak, yang ada tuh di sebelah barat sana nak, sebelah barat sana itu ada, saya dengar-dengar itu ada Kiai Ampuh nak, Kiai Sakti, atau istilahnya kalau orang-orang daerah Pasuruan itu menyebutnya kiai yang mempunyai ilmu karomah tinggi, atau pada umumnya orang menyebutnya itu jadab gitu, atau majedub ya, sebangsa itulah. Cerita dari warga kampung situ yang saya tanya itu, pernah sering kali kiainya itu membawa mobil apa itu, mobil sedan gitu, sedan putih yang agak tua. Kalau kehabisan bensin itu mobilnya selalu diisi dengan air yang dimasukin ke dalam jerigen gitu, dituangkan di lubang bensin. Jadi beliau kiai tersebut tidak memakai bensin, jadi langsung air itu dimasukin. Setelah itu di starter gitu, mobilnya bisa jalan. Itu cerita dari ibu tadi. Warga-warga situ juga banyak yang sudah mengetahui tentang karomah ilmu kiai tadi. Dan ada cerita lagi di daerah Sukorejo sana, kalau mobil kiai tadi atau ulama tadi itu, kalau mobilnya mogok kehabisan bensin gitu, kiainya turun pergi ke sebuah warung beli apa itu, minuman kayak teh manis gitu. Setelah beli minuman teh manis tadi, tehnya dimasukin di dalam tangkinya mobil tersebut. Setelah dimasukin ke dalam tangkinya tersebut, di starter gitu, starter kreng ces kreng baru bisa. Jadi punya kelebihan lah. Kalau di dalam mobilnya, orang-orang yang sering lihat itu, orang-orang yang sering melihat di dalam mobilnya itu ada tumpukan uang, kayak di dalam koper, dan uangnya itu ditempatkan kayak di karung-karung gitu, banyak banget kata orang-orang. Itu orang-orang yang apa itu, yang sering menjumpai atau melihatnya gitu di daerah Sukorejo. Nah, kembali lagi ke ibu yang tadi bilang di sebelah barat sana ada kiai yang katanya mempunyai kelebihan tadi, ulama tadi. Setelah saya bertanya kepada ibu tadi, saya berterima kasih kepada ibu tadi. Ibu, kalau gitu terima kasih, saya mohon pamit, saya mau ke silaturahim ke makom sana. Setelah dari tempat tadi saya berjalan dengan mengendarai motor tadi ke arah barat, terus melewati sawah-sawah dan melihat 3 gunung tadi. Memang ancer-ancernya itu ada 3 gunung di belakang. Setelah melihat makom tadi, di dalam mimpi saya melihat makom dan 3 gunung.
Jadi dalam perjalanan di daerah persawahan tadi itu ada kelihatan 3 gunung. Di situ setelah itu saya nyampe di sebuah kayak tempat makam gitu. Ternyata memang betul di situ tempat makomnya Kiai Ampuh tadi, tempatnya Kiai, orang-orang bilang itu Kiai Majetub. Setelah itu saya menyeberang jalan, saya silaturahim ke makom. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Mbah Kiai, gitu saya. Setelah itu saya masuk. Untuk masuk ke situ kan ada pintu, pintu kayak pintunya tuh sedada saya lihat itu ada grendel kancingan gitu, kancingan. Lah itu sudah terbuka, tetapi saya buka nggak bisa. Saya sadar bahwa memang ulama atau kiai itu kan orangnya orang suci, sedangkan saya orang kotor atau orang biasa. Berarti saya punya pikiran bahwa saya harus menunduk atau hormat. Setelah saya menunduk atau hormat atau kayak setengah bersimpuh gitu, saya membuka pintu dengan cara agak menunduk, baru bisa dibuka. Setelah baru bisa dibuka, saya masuk, uluk salam, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Mbah Romo Kiai. Tetapi dengan perasaan saya agak takut, karena kiai atau ulama tersebut orang suci, sedangkan saya orang kotor. Jadi saya masuk pelan-pelan sambil menunduk pelan, terus saya duduk bersimpuh di situ. Tetapi saya nggak berani dekat-dekat dengan lokasi makomnya itu, karena saya takut, karena saya orang kotor, sedangkan ulama tadi orang suci. Nah, di situ saya mulai berdoa, tawasul dulu. Saya mulai membaca, setelah membaca Al-Fatihah, saya membaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan seterusnya. Setelah selesai dan di pertengahan situ saya berdoa. Setelah berdoa, baru beberapa menit berdoa, pertengahan tiba-tiba tidak ada angin atau tidak ada apa-apa gitu ya. Tiba-tiba kaki saya ada yang menyentuhnya, kayak digedul-gedul gitu. Saya berdoa gini, kayak disentuh, jedul, langsung perasaan saya, tidak karuan itu perasaan saya. Apa yang menyentuh kaki saya? Langsung sini merinding, terasa kayak besar gitu ya. Yang saya bayangkan kaki saya yang bagian belakang itu tadi kayak digedul-gedul gini. Apa karena saya ini duduknya kurang masuk atau gimana? Tetapi saya nggak berani tolak gini, nggak berani, atau merasakan tangan saya
pegang kaki nggak berani, ya saya tetap berdoa mengharap keridhaan dari Tuhan, jadi saya ke situ hanya ingin silaturahim dan membuktikan mimpi saya tadi, mimpi melihat makom dan 3 gunung tadi. Saya ke situ hanya ingin silaturahim dan berdoa saja, tidak minta yang macam-macam. Ternyata yang saya impikan tadi mimpi melihat makom dan 3 gunung tadi memang alhamdulillah sudah ketemu. Mimpi melihat makom dan 3 gunung ternyata ada di daerah antara pertengahan antara Purwosari dan Sengon, jalan Tikuan ke arah Sengon. Kalau dari arah Pasuruan, di pertengahan desa situ ada makom Kiai Ampuh, makom Kiai Majeduk. Semoga kawan-kawan yang melintas daerah situ bisa silaturahim ke makom Kiai tersebut. Semoga setelah bersilaturahim ke makom Kiai tersebut bisa mendapat barokahnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.